Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para santri dan santriwati yang saya kasih sayangi, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Rabu ini kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim untuk mengikuti acara rutin kita, yaitu acara pengajian malam Rabu yang kita laksanakan secara berkala, yaitu 1 minggu 1 kali. Selawat masalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berkahnya pengajian kita, mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pengajian kita masih berkisar kepada sifat-sifat Allah yang 20. Untuk malam ini kita akan bahas sifat Allah yang ke-10, yaitu sifat hayat. Nah, ini sifat hayat ini masuk juga di dalam sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tuh. Nah, sekarang hayat. Tuh. Apa arti hayat? Hayat itu artinya Allah bersifat dengan hayat. Arti hayat ialah hidup. Tuh. Mustahil ia mati. Jadi lawan daripada hayat itu adalah mati. Mati itu disebut namanya sifat mustahil. Sifat hayat itu disebut namanya sifat wajib. Lah kalau ia mati, niscaya akan itu berantakanlah alam ini, karena tidak ada yang mengemudikannya lagi. Karena itu mustahil ia bersifat mati. Kita contohkan misalnya sebuah mobil yang sedang berjalan, kalau supirnya mengantuk itu ya saja akan bagaimana, akan terjunlah ia mobil itu ke jurang. Apalagi kalau supirnya itu mati. Ini sebagai logika aja, ini perbandingan dalil aklinya ya. Nah, alam yang luas ini, matahari dan bulan, planet-planet itu yang berjalan di luar angkasa, kalau tidak ada Tuhan yang mengaturnya, niscaya akan tabrakan dan akan hancur dulu, termasuk kita semua. Itu sana. Jadi jelas hayat itu artinya hidup, yaitu ibarat daripada sifat yang qadim. Jadi sifat hayat ini disebut namanya sifat qadim ya. Qadim itu sudah kita jelaskan. Yang pertama sifat Allah wujud, yang kedua qadim. Qadim itu artinya tidak ada yang mendahului adanya. Jadi hayat Allah itu tidak ada yang mendahului hidupnya. Lagi berdiri dengan zatnya. Sifat hayat itu berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma hidupnya Allah beda dengan hidupnya kita. Hidupnya Allah itu ya tiada dengan nyawa.
Jadi dia tidak pakai ruh, hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada dengan napas. Jadi Allah hidupnya bukan pakai napas itu. Dan juga hidupnya Allah tidak dengan mizaj namanya. Mizaj itu anak-anak, hidup Allah itu tidak melalui 4 anasir. Ya, kalau kita makhluknya itu terdiri daripada 4 anasir. Apa itu anasir? Itu ada air, angin, api, tanah. Itu kita jadi dari yang 4 ini. Itu yang pertama dulu, Nabi Adam itu diciptakan dari 4 anasir: air, angin, api, tanah. Itu kita bisa buktikan itu anasir yang 4 itu ada sama kita. Ya, misalnya tadi air. Kalau kita air itu apa itu? Air liur. Air apa? Air keringat, air mata, air telinga, air hidung, air kencing. Semua ada air. Ya. Ya, air mazi, air mani. Banyak sekali air sama kita. Dan kita, badan kita ini kan basah ya. Berarti ini ada airnya. Kalau tidak ada airnya kita kering gitu. Nah, ini membuktikan kita juga jadi daripada air. Kalau Allah tidak mizaj ya. Kita mizaj. Jadi mizaj itu maksudnya adalah kita diciptakan daripada air. Yang kedua, angin kita. Apa angin itu? Napas kita kan. Tuh. Ada enggak napas kita? Iya. Kalau kentut pakai apa ya? Pakai angin kan. Berarti kita hidup dengan napas. Kalau Anda napas, tidak ada napasnya, mati. Itu ya. Sama dengan tadi, kalau tidak ada airnya juga sakit kita, ya. Jadi ada air. Tuh. Kalau tidak punya liur, kesusah kita itu. Ada air kita. Ada angin. Kemudian ada api sama kita. Coba digosok-gosok aja, panas apa enggak? Nah, berarti sama kita ada api. Kemudian ada tanah. Ini daging kita ini. Ini kan seperti tanah aja ini. Tuh. Itu anak-anak. Jadi kalau orang itu sakit itu ada yang lebih, tidak normal itu. Kalau anginnya lebih, masuk angin. Kalau airnya lebih, malaria. Dingin itu ya. Kalau apinya lebih, panas atau demam. Kalau tanahnya lebih, kolesterol. Tuh. Jadi orang terlalu gemuk itu biasa itu. Tanahnya subur sekali itu. Itu kalau Allah enggak itu. Enggak pakai. Karena yang buat anas itu siapa? Allah Subhanahu. Dan tiada hidupnya itu dengan makanan. Jadi Allah tidak makan seperti kita. Kalau kita mengatakan Allah makan, itu mujassimah namanya. Sama dengan makhluk. Kalau kita bisa hidup tanpa makan, bisa hidup tanpa makan. Nah, itu anak-anak perlu makan. Kebutuhan manusia yang paling penting apa? Makan. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Itu pernah. Makanlah yang bergizi dan beramal soleh. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Itu kita perlu makan.
Kalau Allah tidak perlu makan. Karena kita yang makan. Dan paling penting daripada kita apa? Makan. Misalnya orang punya rumah, pakaian banyak, tapi tidak dapat makan, hidup? Tidak. Atau misalnya orang itu tidak punya rumah, tidak punya pakaian, tapi makan, hidup? Hidup. Nah, itu yang kebutuhan yang paling penting bagi kita adalah makan. Sama dengan anggota. Anggota yang paling penting sama kita apa? Kepala. Ya. Kalau tangannya dipotong, hidup. Kakinya dipotong, hidup. Kan itu telinganya dipotong, mati. Kan begitu anak-anak. Nah, itu yang paling penting itu. Makanya kalau orang sholat itu wajah yang disebut. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras. Nah, dia bukan mengatakan ini yadiku, ini tanganku, enggak, tapi muka itu. Juga cantik itu yang paling mahkotanya di muka, ya. Kalau mukanya cantik, biar betisnya seperti betis itik, enggak apa, enggak kelihatan itu kan. Atau pinggangnya seperti dream, enggak kelihatan. Sasal ini cantik gitu kan. Tuh. Tapi kalau ini kurang itu di mukanya ini ya. Walaupun pinggangnya seperti gitar, kakinya seperti perut padi, itu enggak kelihatan. Nah, itu makanya yang paling dipelihara sekali itu siapa itu? Muka. Itu yang dikasih makeup itu apa? Muka. Kasih kincu muka. Nah, itu kan anak-anak itu ya, muka kita itu. Nah, itu anak-anak. Jadi Allah tidak diciptakan daripada 4 anasir. Kalau kita itu harus ada yang 4 itu. Allah tidak makan dan tidak minum. Sifat hayat melazimkan segala sifat ma'ani yang lain. Karena sifat hayat itu masuk kepada sifat apa? Sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, tapi ini kuncinya. Yang 6 itu tidak bisa ada. Itu. Apa yang 6? Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Yang 6 ini tidak bisa tidak ada dia kalau Allah itu mati. Ya, sama dengan kita. Kalau hidup pasti bisa yang lain. Tapi kalau kita mati sudah tidak ada artinya. Makanya sifat hayat ini adalah melazimkan segala sifat ma'ani yang lain. Dan sifat hayat tidak takluk dengan sesuatu. Jadi tidak ada takluknya kalau sifat hayat. Cuma sifat hayat ini adalah yaitu mengesahkan sifat idrok namanya. Sifat idrok itu misalnya ilmu, sama, basar, kalam, kudrat, iradat. Itu disebut namanya sifat apa? Sifat idrok. Tuh. Kenapa dia berilmu? Karena dia bersifat hayat. Kenapa dia bersifat sama mendengar? Karena dia bersifat hayat. Kenapa dia bersifat basar melihat? Karena dia bersifat hayat. Kenapa Allah itu berfirman? Karena dia bersifat hayat. Kenapa Allah itu kuasa? Karena dia bersifat hayat. Kenapa Allah itu iradah? Karena dia bersifat hayat. Nah, jadi hayat ini tidak ada tempat takluknya, tapi dia mengesahkan sifat ma'ani yang lain. Itu hayat. Yang tidak termasuk sifat idrak itu seperti warna. Warna itu tidak termasuk sifat idrak. Sifat yang dapat dikejar itu namanya
idrak, dapat dipikirkan. Bau-bauan tidak juga, tidak termasuk sifat idrak. Maka tiada disyaratkan sifat hayat, tidak dibutuhkan, karena ada orang yang tidak hidup juga ada warnanya, ada baunya itu. Tapi kalau yang 6 tadi itu, kalau dia tidak hidup tidak bisa itu. Tapi kalau warna atau bau itu dia mati masih itu. Warna kita masih kalau mati kan? Ya bau kita masih kalau mati. Iya, makanya tidak masuk namanya sifat idrak. Jadi sifat idrak itu berapa tadi? 6. Apa? Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Tidak masuk hayat. Cuma hayat itu syarat untuk mengesahkan sifat idrak yang tadi, yang berapa tadi? Yang 6 itu. Tuh. Tapi kalau warna atau bau itu tidak termasuk sifat idrak. Karena walaupun kita mati masih warna kita, masih bau kita. Makanya tidak namanya sifat idrak. Nah, itu anak-anak sifat hayat. Dalilnya di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyu qayyum. Dia yang hidup, qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Jadi dalam ayat ini bisa mendalilkan dua, yaitu sifat hayat dan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Surat apa tadi itu? Baqarah ayat berapa? 255. 255 itu sama dengan berapa? Nah, itu jadi 255, 255. Ini dalil apa namanya? Dalil nakli. Dalil apa? Dalil. Ya, tadi kalau yang kita sebutkan itu dalil akli. Misalnya kalau Allah hidup, kalau Allah mati, ya alam ini tidak ada. Itu. Kita ini semua tidak ada. Kalau Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi Allah itu tidak tidur dan tidak mengantuk. Makanya kita ada beralasan tuh, kenapa kamu tidur saja? Yang tidak bisa tidur kan Allah katanya. Tuh. Nah itu ya. Jadi kalau kita tidur, kalau kita ngantuk itu. Dan tidur dengan ngantuk itu anugerah dari Allah. Satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak bisa ngantuk, berarti dia sakit. Gitu. Kalau terus ngantuk terus juga dia sakit. Gitu. Nah, ini sifat yang ke berapa tadi itu? Ke-10. Kita beralih kepada sifat yang ke-11 dan sifat ke-12 supaya habis sisi. Sifat yang 11 sama. Sama itu artinya mendengar. Apa arti sama? Mendengar itu. Nah, arti mendengar itu adalah Allah itu mempunyai sifat sama, yaitu mendengar. Mustahil yaitu tuli. Lawannya apa? Tuli. Mustahil. Kalau bahasa kita tuli itu apa? Kedok. Adalah sifat kekurangan, karena sifat tuli itu adalah kekurangan. Tidak masuk akal kalau Allah itu mempunyai sifat kekurangan. Jadi raja saja kalau tidak mungkin dia tidak bisa ya. Misalnya ada jadi raja saja, tidak mungkin orang tuli tuh. Apalagi jadi Allah itu. Tuhan melihat dan mengetahui, melihat semuanya dan mengetahui semuanya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Karena itu jangan membuat dosa ya. Dosa terhadapnya, baik sendirian apalagi di hadapan umum. Karena Allah itu melihat dan mendengar semuanya.
Kalau Allah bersifat sama itu, ya, pada kita bahasa itu kan beda-beda, ya. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Jepang, ada yang bahasa Sasa, ya. Dan bahasa Sasa saja bermacam-macam. Kalau Allah itu tidak mendengar, bagaimana dia bisa membuat kita berbahasa, kan? Ini aja kamu coba ini dari Bima ya, dari Bima, dari Sumbawa. Kamu dari Bima. Hah? Siapa dari Bimanya nih? Nah, pasti beda bahasanya, kan? Orang Lombok aja sudah dialeknya bermacam-macam. Bahasa Terong Tawah itu beda dengan bahasa Bagu, ya, kan? Tuh. Tapi kalau Allah tidak mendengar, bagaimana? Dia bisa membuat kita punya bahasa, kan? Kan didengar oleh Allah apa yang kita bahasakan itu. Dan semua bahasa itu anak-anak dari Allah. Dulu katanya bahasa ini banyaknya 17.000. Begitu Nabi Adam itu, ya, dijatuhkan dari surga ke bumi, itu hilang bahasa itu. Tinggal lagi satu bahasa Arab saja. Tapi setelah diterima taubatnya dikembalikan. Jadi tidak ada bahasa buatan manusia. Itu bahasa buatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh kita cela bahasa orang. Bahkan bahasa yang bermacam itu menjadi kekayaan itu. Dan bisa kita waqtilafu alsinatikum wa alwanikum dalam Al-Quran. Berselisihanlah bahasa dan warna kita. Dita'alamu, supaya kita saling mengenal. Mungkin orang bicara di luar. Ini berapa macam bahasa di sini? Ya, teman-temanmu yang bahasa Sasa saja ini banyak warna-warninya, ya. Tuh. Ada dari Bongor. Coba angkat tangan dari Bongor. Dari Bongor angkat tangan berapa? Yang laki, ya. Tuh. Yo, angkat tangannya. Coba angkat dari Bongor. Itu kan banyak itu dari Bongor, kan? Kemudian yang dari Selodok. Itu kan, itu Lombok Selatan, ya. Kemudian yang dari Terong Tawah, coba. Oh, itu banyak Terong Tawah itu kan, ya. Kemudian yang dari Kelep, ada dari Kelep, ada kan? Ada. Kemudian dari Bila Kedit, coba. Itu kan. Yang dari Bila Kedit. Tuh. Pasti beda bahasanya, kan? Tuh. Ini mendalikan Allah bersifat apa? Sama. Ya. Allah itu bersifat sama. Nah, itu. Dan beda-beda itu. Bahasa Bongor beda dengan bahasa perempuan, ya. Itu. Ini ada yang dari Bima yang laki-laki, ada yang dari Bima angkat tangan. Ada itu kan berapa orang itu? Ya. Tambah perempuan satu dari Bima, ya. Itu. Sumbawa berapa? Satu. Yang laki dari Sumbawa berapa? Ada. Itu. Banyak yang Bima, kan? Flores ada satu, kan? Itu. Tuh. Nah, dari Jawa ada juga, dari Jawa. Mana dari Jawa? Coba angkat tangan dari Jawa. Nah, tuh. Jawanya di mana tuh? Jawanya? Apa nama daerahnya? Nah, Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jawa Barat? Oh, Jawa Barat itu jauh itu.
Billy. Dari Jawa mana Billy itu? Nah itu anak-anak, lain daerah kita, lain bahasa kita. Lita Arabu, supaya kita saling mengenal. Tidak boleh kita saling celah itu ya. Di sini aja bahasa Sasak itu anak-anak dengan Pagutan dengan kita beda itu. Terong Tawa, mana Terong Tawa itu? Nah ini, lain mana lagi Terong Tawanya? Terus dari Keripan ada, mana Keripannya? Nah, itu kan. Ini se-NTB ini, bahkan se-Indonesia yang hadir ini anak-anak itu. Kan dari Jawa ada, dari Bima ada, dari Sumbawa ada, dari Flores ada. Tuh. Nah ini anak-anak beda bahasa, nanti bisa lagi tukar ya. Yang tukar bahasanya itu kan. Ya. Yang Sumbawa bisa sudah bahasa Sasak? Belum. Belum ya. Sebentar kan? Tuh ya. Tuh. Makanya ada bilang anak-anak itu kalau mau bisa bahasa Inggris, katanya tahu caranya? Kawin dengan orang Inggris. Nah. Kalau mau bisa bahasa Arab, katanya kawin dengan orang Arab. Itu namanya guru melekat gitu. Itu luar biasa. Semua bahasa ini yang diciptakan oleh Allah. Tidak boleh kita saling celah. Kalau kita celah berarti kita mencela Allah. Itu. Nah, kemudian yang ke-12 basar. Artinya melihat. Maka wajib kita etikatkan Allah SWT itu melihat. Kalau sama lawannya apa tadi? Tuli. Kalau basar lawannya buta. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu buta. Apa dalilnya Allah Ta'ala itu melihat? Nah dalilnya sama kita aja itu. Tidak ada salah tepat mata orang kan? Ada yang salah tepat ditaruh mata kita? Ada yang ditaruh matanya di telinga? Tidak ada itu kan? Pas itu. Dan luar biasa kita ini apa tadi berbeda-beda warna kita. Kalau Allah tidak melihat, tidak bisa seperti kita ini. Tidak ada satupun ciptaan manusia yang bisa sekian banyak, sekian miliar manusia, sekian makhluk yang masuk. Itu berbeda semua. Tuh. Walaupun sama ibu bapak kita kan berbeda rupa kita kan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita saling kenal. Dua saja yang sama susah kita itu. Dulu anak-anak itu ada orang kawin, dia kembar itu. Laki ini sama, ada namanya Umar sama Usman itu. Dia lahir kembar, sama rupanya itu. Yang kawin itu Umar. Nah kemudian waktu dia mau makan, yang datang Usman, dikiranya Umar gitu. Minta makan si Usman ini sama istri Umar, dikasih makan, dikiranya suaminya Umar gitu. Kasih makan, dilayani baik gitu. Untung makan yang diminta, kalau yang lain kan susah kan itu. Akhirnya begitu habis makan Usman, datang Umar, suaminya yang asli datang. Apa kata istrinya? Mari kita makan. Tadi bapak makan lagi, mau makan katanya. Enggak, itu Usman, itu bukan Umar. Katanya ini suamimu ini katanya. Cuma dua yang sama susah itu. Untung makan. Kalau yang lain, nah itu kan. Coba ini sekian banyak kamu ini, ada yang sama rupanya? Ndak ada. Ndak ada sama rupanya. Siapa coba?
Pasti ada bedanya, walaupun dia kembar. Kan? Ada bedanya itu. Nah, ini membuktikan Allah bersifat basar. Pernah kamu lihat orang itu tukar tempat bibir dengan hidungnya? Bibir di tempat hidung, hidung di tempat bibir. Ada enggak situ? Enggak ada itu. Tapi ada, kenapa ya kerdil itu ada katanya, yang besar, yang pendek, kenapa ada? Itu juga supaya kita saling kenal dan ada hikmahnya. Tuh. Alis kita itu beda-beda kan? Ada yang besar, ada yang kecil itu. Kayaknya tidak boleh dirobah-robah. Kalau sudah alisnya besar, biarkan aja itu. Sudah gampang dikenal. Itu. Siapa nama Muhammad? Itu kan yang alisnya yang besar itu katanya. Itu. Nah, ini anak-anak, jadi Allah bersifat sama, Allah bersifat basar, melihat. Allah Subhanahu wa taala sami'un basirun katanya. Yang mendengar dan yang melihat. Tuh. Yang memandangi dan yang melihat, tiada lenyap daripada pendengarannya segala yang didengar. Jadi Allah Ta'ala itu tidak ada satupun yang tidak didengar itu. Dan jikalau tersembunyi dan tidak lenyap dari penglihatannya segala yang dilihat. Semua dilihat oleh Allah. Tidak pernah ada yang tidak dilihat. Tidak ada pernah yang tidak didengar. Apa yang didengar itu? Suara kan? Tuh. Dan jikalau kecil, walaupun bagaimanapun kecilnya, dilihat oleh Allah. Tidak ada yang mendindingi pendengarannya. Tak pernah dihijab pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia jauh. Dan tidak ada yang menolak penglihatannya, walaupun itu kelam. Jadi dia melihat walaupun di tempat yang kelam. Kalau kita tidak bisa. Melihat dengan tiada biji mata. Allah melihat tidak pakai mata seperti kita. Dan tidak juga memakai kelopak mata. Allah mendengar dengan tidak memakai lubang telinga. Kalau kita punya apa? Lubang telinga. Seperti dia mengetahui dengan tiada memakai hati. Jadi Allah mengetahui dengan tidak pakai hati. Seperti misalnya kalau dia memukul itu dengan tidak memakai anggota. Allah menjadikan sesuatu dengan tidak memakai karyawan. Dan tidak menyerupai sifatnya dengan segala sifat makhluk. Seperti tiada menyerupai zatnya dengan zat segala makhluk. Itu. Kalau ada menyerupai Allah dengan makhluknya, berarti itu sudah dia syirik itu. Mujassimah namanya. Jadi mana sama itu pada hak yang baru. Nah, sekarang apa nama mendengar kalau dihubungkan mendengar itu kepada kita? Tuh. Kalau Allah mendengar tidak memakai alat. Tapi kalau kita mendengar itu, saya tanya anak-anak, apa itu mendengar? Nah, ini yang perlu saya jelaskan ya, supaya tahu nama mendengar menurut yang baru ya. Ibarat daripada kekuatan yang ditaruh pada urat yang terhampar di dalam lubang telinga, yang dapat akan dia segala suara. Jadi ada di sini ada semacam urat itu di dalam telinga kita. Itu kalau itu rusak kita kedok, kita tuli itu ya. Karena itu uratnya itu ada di situ di dalam telinga kita itu. Itu alat penangkapnya itu.
dalam segala suara. Adapun makna sama pada hak Allah Subhanahu wa taala, sifatun qaimatun bidzatihi liyang kasyifa biha kullu maujud. Yang nama mendengar Allah taala itu sifat yang berdiri dengan zat Allah yang membukakan itu, yakni yang tiada baginya dengan dia dia mendengar tiap-tiap apa yang ada. Itu nama apa saja yang ada ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna basar itu yaitu pada hak yang baru. Kalau melihat menurut kita itu apa? Ibarat daripada kekuatan yang dijadikan pada dua urat itu yang ada pada kita itu, yang pada rongga berjumpa keduanya itu pada hadapan otak, kemudian bercerai keduanya, maka timbul pada dua mata yang pada pihak kiri dan kepada mata pihak kanan. Nah, pada mata kiri dan mendapatkan akan dia juga segala jisim dan segala warna. Itu melihat kalau kita itu. Kalau rusak lensa kita ya tidak kita lihat gitu kan. Ini kalau melihat sama kita. Kita bisa melihat jisim, kita bisa melihat warna dan segala kelakuan. Padahal kalau makna mendengar atau basar pada hak Allah SWT ibarat daripada sifat yang berdiri pada zat Allah yang kasyifu lahu biha kullu maujud, terbuka segala yang ada. Dan dia melihat tiap-tiap yang ada, maka yang dikehendaki dengan maujud di sini adalah maujud zat Allah Ta'ala atau maujud sifatnya, atau yang sifatnya subutiyah dan segala makhluk. Nah, ini supaya diketahui itu anak-anak, yang ada maupun tidak ada itu didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat sama basar itu takluk keduanya pada segala yang maujudat, segala yang ada. Sama ada maujud kadim seperti Allah Subhanahu wa taala, atau maujud itu hadis, maujud bahru seperti kita. Maka mendengar dan melihat pada azalinya akan ada zatnya dan segala sifatnya yang maujudiah itu dilihat dan didengar oleh Allah SWT. Maka didengar akan dia samanya dan basar itu dengan samanya, dan melihat akan basarnya dan samanya. Dia lihat pendengarannya, dia lihat penglihatannya. Itu hebatnya Allah Subhanahu. Apa kita bisa melihat suara? Bisa kita lihat bersuara? Tidak bisa kan? Pendengaran itu dilihatnya. Tuh. Nah, pada orang yang senantiasa segala zat kainat, segala zat alam jagat raya ini dan segala sifatnya yang wujudiah ada ia daripada bersuara atau lainnya. Jadi Allah itu walaupun bersuara maupun tidak bersuara itu didengar oleh Allah. Seperti kasih itu, cinta itu didengar oleh Allah. Kasih sayang itu didengar oleh Allah itu dan dilihat oleh Allah. Misalnya kita ini kan mencintai seseorang, ditahu kita sama Allah itu nggak bisa disembunyikan. Cuma kadang-kadang bibir kita yang punya alasan. Betul kamu cinta sama dia katanya. Oh enggak katanya. Padahal hatinya berkebu-kebu kan. Itu. Jadi cinta kita itu dilihat dan didengar oleh Allah. Suara hati kita itu didengar oleh Allah itu dan dilihat. Hanya hati-hati itu. Ya. Bercintaan itu waktu belajar, waktu mondok diketahui saja sama Allah itu. Nggak boleh disembunyikan. Kalau saya nanya baru dia sembunyikan. Tapi kalau Allah tidak bisa disembunyikan itu. Kamu pacaran ya? Wah enggak pak katanya. Enggak tuh katanya. Padahal 15 pacarnya.
Jadi cinta kita kepada Allah diketahui oleh Allah. Cinta kita lain daripada Allah diketahui oleh Allah. Kalau kita benci, itu diketahuilah benci kita itu. Suara hati yang benci itu didengar dan dilihat oleh Allah. Bagaimana rupa cinta? Ada yang sudah melihat rupa cinta? Oh, itu diketahui oleh Allah itu. Dilihat oleh Allah itu cinta kita itu. Dilihat benci kita juga dilihat oleh Allah. Makanya hati-hati. Tak boleh benci sama Allah. Tak boleh benci sama Nabi kita Muhammad. Tak boleh benci sama ibu bapak. Tak boleh. Tidak boleh benci sama gurunya. Tak boleh. Diketahui itu. Ya. Kalau dia benci sama gurunya, tidak dapat berkah ilmunya. Wah, saya tidak suka sama guru itu. Dia bilang tidak suka, sama hatinya juga itu. Dikenal itu. Ya, tidak boleh kita benci sama guru kita. Nah, nanti ada yang begitu di sini? Ada? Tidak ada. Tuh. Tidak ada atau ada? Oh, ada katanya ini. Kan coba. Tidak boleh kita benci sama guru. Ya, saudara guru tidak boleh. Ibu guru tidak boleh. Bapak guru tidak boleh. Gitu. Ya. Itu diketahui oleh Allah. Nah, kalau kita benci sama guru kita, diambil oleh Allah berkah ilmunya. Sama dengan kita benci sama doi ibu bapak kita, akan diambil rezeki kita oleh Allah. Seberas apapun benci kita itu diketahui oleh Allah. Kayak banyak orang itu berilmu tapi tidak berkah ilmunya, karena dia tidak sukai gurunya. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau saya diajar satu kalimat oleh seseorang, maka akan saya serahkan diri saya. Apakah dia mau menjadikan saya hamba saya atau dia merdekakan itu? Itu diketahui oleh Allah dan dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Nah, itu seperti kasih dan benci. Berjisim, ada ia atau warna. Apakah ada bentuknya? Dilihat dan didengar oleh Allah. Atau tidak ada bentuknya. Dan segala warna atau bau-bauan. Atau rasa. Dan berbagai rasa. Itu didengar dan dilihat oleh Allah. Nah, macam rasa itu anak-anak banyaknya 9 itu. Tahu nama rasa? Apa yang merasai? Lidah. Itu macamnya 9. Satu pahit. Siapa yang merasakan pahit? Lidah kita kan? Pedas. Tahu nama pedas? Apa? Panas. Seperti apa? Seperti apa? Cabai. Manis. Berapa sudah itu? Berapa? Masa 2. Pertama apa? Pahit. Kedua? Ketiga? Nah, di sini ada namanya kelat juga. Kelat itu semacam apa kelat itu ya? Apa itu? Sepet ya. Sepet itu ada sama makanan, ada sama manusia juga ya. Ya. Sifat manusia ada yang sepet itu. Bicaranya ketus. Masam. Berapa sudah itu? Pahit, pedas, manis, kelat, masam. 5. Apa masam itu? Pedis. Kalau bahasa Sumba apa? Kalau pedis itu apa? Pahit. Lah.
Kalau asam itu apa bahasa Bimanya? Oh, asam juga. Oh, itu. Perut. Ledar apa nih, terong perut, terong apa no si ledar itu. Ada ledar, apa namanya? Ledar itu apa? Ambar. Bagaimana? Ambar. Nah, itu. Sudah manis tadi. Asin. Ya. Asin tadi. Sudah masin. Sekarang manis sudah. Lemak. Lemak itu. Ya tahu lemak-lemak. Yang pakai lemu itu. Ya. Ya. Tawar. Air kan? Air putih tawar. Dingin tadi. Ya. Ada panas juga ya. Itu. Ini semua itu diketahui oleh Allah. Dan segala akuan yang 4. Tuh. Keadaan yang 4 itu didengarnya dan dilihatnya oleh Allah. Adapun dalil nakli sama bahasa itu firman Allah itu surat ya. Surat Asy-Syura ayat surat 11. Surat apa? Ya, huwas samiul basir. Itu surat Asy-Syura ayat 11 gitu. Dan ia mendengar lagi melihat. Itu Allah SWT. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita tidak berani berbuat dosa, tidak berani berbuat maksiat di mana saja kita berada. Mungkin dilihat itu ada anak-anak satu cerita itu ya, seorang perempuan yang kuat apa namanya imannya tuh. Ada seorang yang perempuan itu dia tidak berada gitu kan, dia minjam uang sama orang kaya itu, tapi ada syaratnya, mau ditemani tidur itu. Nah itu akhirnya apa yang terjadi, kata perempuan itu, begini saja Pak, katanya, biar sudah saya kasih sudah, katanya sama perempuan itu. Tapi coba lihat di kita, di sekitar kita ini, apakah orang sudah tidur apa enggak, katanya. Wah, ini ada harapan, kita mau dikasih, katanya. Ini si hidung belang ini, laki-laki hidung belang namanya itu. Dia keliling di di RT-nya itu, dia kembali, dia bilang, wah, sudah tidak ada orang bangun nih, semua sudah tidur semua, katanya. Bagaimana, katanya. Lalu si perempuan ini bilang, bagaimana kalau Allah, katanya. Tidur dah Allah sekarang, katanya. Nah, tidak bisa jawab dia itu. Jadi kita tidak bisa di tempat yang sepi. Pasti kita wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kita di mana sejak kita berada. Nah, kalau ini kita yakinkan Allah bersifat ilmu, Allah bersifat sama, Allah bersifat basar, kita tidak akan berani berbuat maksiat, tidak akan berani mendurhakai Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Nah, ini anak-anak sudah jam 10 nih. Jadi ke-13 nanti malam Rebo akan datang ya. Nah, kita nanti rencana ini sifat 20 dengan lawannya 20 jadi 40. Satu yang harus supaya kita bisa masukkan dia di dalam kalimat la ilaha illallah. Berapa yang masuk sama kalimat la, berapa yang masuk kepada kalimat ilaha, berapa yang masuk kepada sifat ilah, berapa yang masuk pada kalimat Allah, sehingga jumlahnya 40 itu. Ditambah 1 dengan yang harus jadi 41. Itu nanti kita bisa simpulkan itu.
Nah itulah sehingga orang itu nanti berhak mengatakan la ilaha illallah. Berapa sifat yang masuk pada kalimat la ilaha illallah. Itu baru namanya orang bertauhid. Itu baru namanya orang mengenal Allah. Itu. Silakan yang mau tanya. Oh iya, yakin itu kan sudah menghilangkan yang 3 itu, menghilangkan syak, zan, waham, itu namanya ya yakin. Kalau syak itu adalah 50% mengatakan ada Allah, 50% mengatakan tidak ada Allah. Itu syak, enggak sah itu akidah. Kalau sama wudu boleh, tapi kalau akidah enggak sah. Kemudian yang kedua zan itu adalah 25 mengatakan tidak ada, 75 mengatakan ada. Jadi lebih besar keyakinannya mengatakan ada Allah, 25 kurang. Berarti tidak sah juga dalam akidah. Sah pada mengadakan waktu. Kemudian kalau waham itu tidak ada tempat pakainya itu. Jadi 75% mengatakan tidak ada Allah, 25% mengatakan ada. Nah, hilangkan yang 3 itu disebut yakin. Kemudian yakin itu dibagi 3. Ada namanya ilmul yakin. Saya contohkan ilmu yakin itu. Misalnya begini, tuh. Kan kita tidak pernah melihat Allah kan? Tapi diceritakan kita sama guru-guru kita dengan kitab-kitab kita, yakin tidak adanya Allah. Yakin itu dengan ilmu kita namanya. Sama dengan kamu tidak pernah ke Mekah ya? Ada yang sudah ke Mekah? Nah, saya cerita sekarang. Di Mekah ada Ka'bah. Di tengah-tengah masjid. Itu tempatnya Ka'bah itu. Dan dia persegi 4 Ka'bah itu. Warna kelambunya hitam, di tengahnya ada tulisan. Percaya kamu? Percaya. Pernah ke sana? Kenapa kamu percaya? Karena saya ceritakan, kan? Ini ya percayanya dengan apa? Ilmu. Namanya apa? Ilmul yakin. Apa namanya? Ilmul yakin. Nah, itu kan? Seandainya kata saya tidak pernah pergi haji, tidak pernah ke Mekah, lalu saya cerita, ragu ndak? Dia bilang begini, wah, ada itu Ka'bah itu tapi di Jakarta. Dia bilang di Jakarta, dia tidak pernah pergi ke Mekah. Yakin kamu apa enggak? Tidak kan? Nah, tapi karena saya sudah pergi ke Mekah, sudah berkali-kali saya cerita, di Mekah di tengah Masjidil Haram itu ada Ka'bah persegi 4, kan gitu. Kamu percaya? Percaya. Nah, ini percayanya dengan apa namanya? Ilmul yakin. Apa? Ilmul yakin. Kalau ada yang mengatakan sekarang cerita sama kamu, dia bilang begini, di mana tempat Ka'bah itu? Oh, di Sumatera. Siapa yang mau dipercaya, saya atau orang itu? Iya kan, karena kita baca di dalam kitab-kitab sudah ada kan, itu walaupun tidak cerita sama saya, tapi dia yakin. Itu namanya ilmul yakin. Lalu kita pergi ke Mekah, itu ya, pergi ke Mekah. Begitu kita lihat, oh ini Ka'bah ya, katanya dilihat dia kan, dilihat. Oh ya betul kata anak datuk itu, dia persegi 4, tuh kelambunya hitam, ada tulisan di tengah, ada Hajar al Aswad, ada Multazam. Oh ini dia, betul kata datuk. Nah, ini apa namanya? Ainul yakin. Itu namanya apa? Ainul yakin. Karena dia yakin dengan pandangannya. Tapi masih jauh. Lalu dia mendekat di Ka'bah itu. Oh
iya, tidak bohong pada saya ini, betul-betul sudah dia Ka'bah ini, betul. Nah, sudah dekat, bukan hanya dengan mata, karena kadang-kadang mata suka bohong kan. Dia dekat, dia lihat temboknya, dia lihat anunya, warnanya sama, terus bagi cerita itu. Ini namanya hakul yakin. Tapi belum sempurna itu keyakinan itu sampai ilmu yakin. Ada namanya kamalul yakin. Ini Hajar al-Aswad, mari saya cium dia, saya kucup. Itu dikucup Hajar al-Aswad, dipegang Hajar Ka'bah, itu namanya kamalul yakin. Seperti begitu. Itu contoh-contohnya. Jadi nanti anak-anak kita akan kamalul yakin adanya Allah setelah kita di surga. Sekarang masih ilmul yakin. Tuh. Kalau kita bisa melihat sesuatu lalu kita ingat kepada Allah, itu namanya ainul yakin. Itu. Saya contohkan gini anak-anak, ya. Contoh. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita bisa yakin karena ada bekas kekuasaannya. Bumi dan langit dengan segala isinya, tidak mungkin dia bisa jadi sendirinya tanpa ada penciptanya. Kita contohkan begini, misalnya sekarang ada bekas telapak kaki kuda. Ada bekas telapak kaki kuda. Kamu lihat bekas telapak kaki kuda itu apa yang lewat itu? Bisa sapi? Enggak, kan? Karena ada bekas kakinya. Kita oh ini ya kaki kuda atau kaki sapi? Kaki kuda ini, kaki kuda. Ini begini potongannya ini kan gitu. Walaupun tidak ada kudanya di situ. Ada kudanya di situ. Cuma bekasnya aja. Nah, itu sudah namanya ainul yakin kita itu seperti itu. Ya, anak-anak itu. Misalnya ada kamu lihat tai kucing. Ya. Lihat tai kucing, kucingnya tidak ada di situ. Cuma tainya aja. Ya, kamu bilang apa? Tai apa? Mau katakan tai kuda? Enggak, karena kita bisa buktikan tai kucing begitu. Nah, itu anak-anak cara kita untuk semakin yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kayaknya anak-anak kalau kita di pondok itu yang harus dikuatkan sekali itu dua, akidah dengan akhlak. Ya, itu tanam sekuat-kuatnya. Insya Allah nanti pakainya syariatnya akan datang sekiri. Nah, ini termasuk Pondok Darun Najah itu segala akhlaknya sudah baik itu. Ketemu dengan gurunya jabat tangan, beri salam. Ketemu dengan orang tuanya cium tangan dan beri salam. Begitu ya. Tuh. Ketemu dengan temannya juga kita saling salaman, ya. Beri salam. Itu. Saling hormat menghormati. Itu. Jangan nanti setelah pulang dari pondok ketemu dengan gurunya, oh itu bekas guru saya itu. Kok dikatakan saya kan gurunya. Kalau kita berguru itu dari dunia sampai akhirat, anak-anak. Karena guru kita itu namanya Abu Ruh. Bapak roh kita yang akan membimbing kita masuk surga. Kalau ibu bapak kita namanya Abul Jasad atau bapak biologis namanya. Tuh. Dia memelihara pendidikan kita, dia memelihara badan kita, itu orang tua kita. Tapi yang membawa kita masuk surga itu adalah Abu Ruh. Tuh. Ya kalau berprestasi, kamu berprestasi, siapa bapaknya bilang apa? Siapa dulu bapaknya? Tapi kalau dia gagal, kamu berguru sama siapa ya? Dilupakan gurunya. Tuh. Jangan begitu anak-anak ya. Tuh.
Mari, kamu belajar akhlak. Tolong amalkan akhlak yang kamu pelajari.